أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الظالمون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام وهو الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا فيه القيام وأشهد أن محمدا رسول الله قدوة الإمام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان على الدوام. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الجنة أعدت للمتقين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudik adalah salah satu tradisi bangsa kita Indonesia sebagai ilustrasi kembalinya diri kehadiran ilahi Rabbi. Ada orang yang merasa dirinya cukup bekal, maka dengan percaya diri dia kembali untuk berbagi dengan sanak famili. Ada juga orang yang tidak merasa cukup bekal sehingga memutuskan untuk tidak kembali. Maka hadirin, begitupun kehidupan kita di dunia ini, pasti kita akan kembali ke hadirat ilahi Rabbi. Dua hal yang membuat kita berat meninggalkan dunia ini. Pertama, merasa diri kita terlalu cinta dengan nikmat dunia yang sementara. Yang kedua, merasa tidak memiliki cukup bekal untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'bun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu illa la'bun wa lahwun, hanya la'bun, permainan, wa lahwun, dan senda gurau gerak belaka. Maka hadirin, kata Allah, waladarul akhirah khairul lilladzina yattaqun. Sungguh darul akhirah, kampung akhirat,
khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, afala taqilun, tidakkah engkau memahaminya, tidakkah engkau berfikir? Maka orang yang bertakwa, dia akan kembali ke kampung halamannya, dia akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ribuan takbir di mana-mana berkumandang sebagai tanda muslimin yang menang. Tapi apakah kita termasuk orang yang menang? Siapakah orang yang menang itu? Sebagaimana termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah berharap kepada orang yang beriman, berpuasa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Sejauh mana kita mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang menang dengan semangat takbir berkumandang adalah mereka orang-orang yang menempa dirinya di kawah candra di muka. Maka dengan berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan kemarin, Allah ingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Takwa bagaikan kita berjalan tanpa alas kaki di jalan yang penuh dengan duri. Maka tentu kita akan melangkah dengan sangat hati-hati. Sebagaimana Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135-nya, ciri orang yang bertakwa sebagai jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, bersegeralah, ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh, sesungguhnya surga itu arduha, luasnya, samawati wal ardh, bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, bukan untuk orang lain, tapi dijanjikan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, yang kita perlu ketahui bagaimana cara dan jalan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlalu cinta dunia, agar kita tidak terlalu semena-mena dengan kehidupan dunia, agar kita bisa memiliki cukup bekal untuk berpulang mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalannya? Pertama, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, ciri muttaqin yang pertama, menjadi jalan pertama untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya fis sarra' wad dharra, baik dalam keadaan punya ataupun tidak punya, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan banyak harta ataupun sedikit harta. Maka hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ciri yang pertama ini menjadi jalan untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri muttaqin kedua, wal kaziminal ghaiz, mereka adalah orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Dimanapun kita memiliki kesempatan untuk marah, dimanapun kita memiliki waktu dan kesempatan untuk meluapkan emosi kita, maka orang yang bertakwa yang kedua, mereka adalah orang yang pandai menahan emosinya sampai kemarahannya dia tidak luapkan. Maka yang kedua menjadi jalan kita, menjadi bekal kita untuk membekali diri, menumpuk bekal di dunia ini untuk menahan amarah kita dimanapun kita berada, baik di dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, atau di tempat kerja. Yang ketiga, hadirin, ciri muttaqin ketiga, wal afina 'anil nas, mereka adalah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain,
memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta, itulah ciri muttaqin yang ketiga. Maka momentum lebaran ini, momentum Idul Fitri ini, mari kita jadikan kita menjadi sosok wal afina 'anil nas, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempatnya hadirin jamaah rahimakumullah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosialnya, tanpa melihat status pekerjaannya, tanpa melihat dia dari kalangan bawah, menengah atau atasnya, maka ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, rendah, tua ataupun muda, itulah ciri muttaqin yang keempat, untuk berbuat baik kepada siapapun. Bukankah baginda Nabi sudah memerintahkan kepada kita? Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, silul arham, jalinlah silaturahmi, wa at'imit ta'am, berilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Dua perintah Nabi ini merupakan dimensi sosial agar kita berbuat baik kepada sesama. Yang ketiganya, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada malam hari ketika orang-orang kebanyakan sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kita akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ciri muttaqin yang kelima hadirin jamaah rahimakumullah adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Mereka orang-orang yang berbuat dosa, mereka orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, manusia diciptakan dalam keadaan penuh rasa lupa dan salah, mahalul khata' wan nisyan. Tapi hadirin, Allah suka mereka orang-orang yang bertaubat. Maka bagi kita yang pernah melakukan dosa, jangan sampai putus harapan kita hanya karena kita melakukan dosa besar. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan hadirin, sungguh rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada segudang dosa yang kita miliki. Dosa zina, dosa judi, mabok, membunuh, bahkan menghardik anak yatim, durhaka kepada orang tua, itu adalah dosa-dosa yang besar. Judi dengan berbagai macamnya saat ini, dengan berbagai banyak bentuk objeknya saat ini, online ataupun offline. Judi konteks hari ini ada yang kita kenal dengan depo dan slot dan lain sebagainya. Apapun dosa besar yang kita lakukan, Allah pasti akan mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Tapi hadirin, ciri muttaqin yang kelima ini, ketika dia melakukan dosa, apa yang dia lakukan? Dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Pertama, dia ketika melakukan dosa, dzakarullah, akan mengingat Allah. Yang kedua, wastaghfaru lidzunubihim, mereka akan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Jangan sampai kita merasa putus harapan hanya karena kita melakukan dosa besar. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa hambanya, ayyushraka bihi, yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan ampunkan semua dosa apapun selain dosa menyekutukan Allah. Selama kita tidak datang ke dukun, selama kita tidak datang kepada mereka orang-orang yang menganggap dirinya dukun, ketika kita datang kepada mereka, ketika kita percaya kepada zat lain selain Allah yang sama dan setara dengan Allah, kita meyakini, mengimani bahwa akan dikabul harapan kita dengan datang kepada mereka yang disebut dengan dukun, menutup usaha orang lain yang sama bisnisnya dengan kita.
Allah tidak akan mengampunkan dosa kita kecuali ketika masa hidupnya napas berhembus dan jantung berdetak, masih hidup dia di dunia. Tapi ketika dia bertobat, Allah pun pasti akan mengampunkan dosanya. Sebagaimana firman Allah yang tadi, yang tidak akan diampunkan dosa syiriknya itu adalah ketika dia pernah datang ke dukun, percaya akan ada zat lain selain Allah, tapi belum sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ciri yang keenamnya hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di dalam ayat lain, illa man taba wa amana wa amila salihah. 3, kalau kita melakukan dosa besar, apapun dosa yang kita lakukan, maka yudha'ifu lahul adzab yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan dilipat gandakan siksanya bagi mereka yang menyekutukan Allah, bagi mereka yang yaqtulun nafsa bighairi haqqin, mereka yang membunuh tanpa alasan yang jelas, wala yaznun, mereka yang berzina, tidak akan diampunkan Allah dosanya dan akan dilipat gandakan azab siksa kubur dan nerakanya oleh Allah, kecuali illa man taba, 1, mereka yang bertaubat, wa amana, 2, mereka yang beriman, wa amila amalan salihah, 3, bagi mereka orang-orang yang mengganti dosa-dosa yang telah lalu dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Yubaddilullahu, Allah akan mengganti sayyi'atihim, kejahatan-kejahatannya, keburukan-keburukannya, hasanatin, dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, sang pemenang, orang yang menang, orang yang dikategorikan dengan Idul Fitri, mereka adalah orang-orang yang tercermin di dalam dirinya ciri orang-orang yang bertakwa, ciri muttaqin, dan disimpulkan dengan 3 dimensi sikap, yaitu pertama, sikap takwa individual terhadap diri kita sendiri, memaafkan kesalahan orang lain, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap takwa dalam sosial komunal, kepada sesama kita berbuat baik, kepada sesama kita sama-sama berinfak, kepada sesama kita tidak saling menghardik dan mencaci. Kemudian yang ketiganya hadirin, sikap takwa transendental, yang mana sikap ini adalah langsung dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat dosa, yang kita lakukan mengingat Allah dan memohon ampun atas kesalahan kita dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ibn Athaillah Askandari dalam Hikam, beliau menjelaskan ciri orang yang mati hatinya. Pertama, tidak merasa sedih dengan ketaatan yang dilewatkan. Kalau ada perintah Allah yang terlewat, kalau ada sholat kita yang wajib kemudian terlewat tidak kita laksanakan, maka orang yang mati hatinya, kata Ibnu Athaillah Askandari, dia tidak merasa sedih atas ketaatan yang terlewat. Ciri yang kedua, orang yang mati hatinya adalah mereka yang tidak memiliki rasa menyesal ketika dia berlaku dosa, ketika dia berbuat dosa. Maka hadirin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hatinya mati. Teruslah kita meminta untuk disirami hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan baik, maka pasti dia akan bersedih. Apabila kita menjalankan ibadah puasa dengan baik, dia akan bersedih karena akan meninggalkan bulan Ramadan dan mengharap
akan kedatangannya kembali. Tapi bagi mereka yang tidak merasa dirinya membutuhkan bulan Ramadan, maka dia hanya merasakan rasa senang saja. Dia akan senang karena sudah tidak perlu menahan lapar dan dahaga lagi, tidak perlu nahan makan dan minum lagi. Maka hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan daimatan maqbulatan tuaddi biha 'anna haqqahul 'azim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد وكأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك كما سألك عبدك عبد الرحمن كما سألك عبيك محمد صلى الله عليه وسلم من خير كله وعاجله وآجله. ونعوذ بك الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد من شر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.